Perbuatan apa yang dilakukan seseorang itulah yang dilihat dalam diri. Dalam pembahasan ini sebagai perenungan kita semua, dalam video ini akan membahas tentang hukum karma yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita saat ini. Kebahagiaan duniawi, perumah tangga tentu masih mengandung unsur nafsu, keinginan, dan kemelekatan. Apabila dikejar, maka kedua unsur itu akan membawa dampak munculnya duka atau penderitaan atau sebab duka. Sedangkan jalan terhentinya penderitaan adalah memadamkan dengan jalan yang baik atau jalan mulia. Apabila jika terus dikejar untuk dipenuhi dapat digambarkan seperti layaknya seseorang yang lagi haus. Diberi minum air garam, maka rasa haus itu semakin menjadi dan tidak akan terobati. Seperti contoh orang yang ingin punya rumah baru, sudah memiliki rumah baru, tidak puas dengan bentuk rumah. Tambah lantai 2, tidak puas ditambah lantai 3, tidak puas pindah rumah yang baru. Bahkan bosan dengan suami atau istri, ganti atau tambah suami, tambah istri baru. Dari kesemua itu hanya akan membawa pada kemelekatan. Dan apabila terpisah dengan apa yang dimiliki atau dicintai, orang tersebut akan menderita. Pada dasarnya manusia adalah serakah dan tidak pernah puas. Inilah yang dikatakan adanya nafsu, keinginan, dan kemelekatan. Ketika sudah timbul niat atau pikiran seseorang kepada objek, itulah sudah dikatakan dengan karma. Belum termasuk ucapan dan perbuatan badan jasmani. Perbuatan dari pikiran tersebut, tindakan dari jasmani orang tersebut, dan perbuatan baik melalui pikiran, perbuatan baik melalui tindakan, perbuatan baik melalui pikiran kita sendiri. Dari kesemua perbuatan akan membuahkan hasil perbuatan dari karma yang kita lakukan, perbuatan baik atau buruknya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tentu kita akan menjumpai berbagai macam jenis karakter orang lain, maupun orang bijaksana ditandai oleh perilakunya, dan yang bijaksana memancar terang karena perilakunya. Lewat 3 hal orang tolol dapat dikenali, lewat perilaku tubuh, ucapan, dan pikiran yang buruk. Lewat 3 hal pula orang bijaksana dapat dikenali, lewat perilaku tubuh, ucapan, dan pikirannya yang baik. Apabila kita merenung dari hakikat kehidupan ini, manusia tidak dapat terlepas dari hukum karma. Karma identik dengan perbuatan. Jika perbuatan itu baik, hasilnya pun baik, berupa kebahagiaan. Sebaliknya perbuatan buruk, hasilnya juga buruk, yang berupa penderitaan. Ada orang bertanya kepada orang baik, ada yang hidupnya kurang beruntung, orang baik matinya cepat. Sebaliknya orang jahat lebih beruntung, umurnya lebih panjang. Apabila kita meninjau, makhluk hidup cukup lahir saat ini saja, melainkan setiap makhluk mengalami kelahiran yang sudah tidak terhitung jumlahnya. Demikian pula orang yang tidak baik lebih beruntung dan usianya panjang dilihat faktor karma masa lalu sebagai penopang kehidupan saat ini. Dan kondisi atau faktor lainnya juga mendukung. Karma tidak sama dengan takdir. Karma masih dapat diubah, akan tetapi takdir adalah keputusan yang tidak dapat diganggu gugat. Perlu diketahui bahwa karma bukan faktor dari kondisi yang tunggal. Apabila karma dikatakan faktor atau sebab yang tunggal, maka akan muncul kesalahpahaman terhadap bunyi hukum karma. Barang siapa yang menabur, maka ia yang harus memetik hasil buah dari tanaman yang ditabur.
Cara kerja karma dapat diubah seperti seorang petani yang menabur bibit padi yang berkualitas maupun yang tidak berkualitas di lahan yang subur maupun yang tidak subur, menggunakan pupuk maupun tidak menggunakan pupuk, dengan perawatan maupun tidak dengan perawatan, maka padi itu akan tumbuh dan panen dengan akibat yang dikondisikan pada sebab-sebab sebelumnya. Karma akan bekerja sesuai dengan hukumnya. Tidak mungkin seseorang petani yang menabur bibit padi akan menuai hasil kangkung atau bayam. Apabila seseorang melakukan kebaikan, maka sebagai hasil ia akan memetik buah kebahagiaan. Dan sebaliknya, apabila menabur benih keburukan, maka ia akan menuai hasil dari perbuatan buruk atau penderitaan. Tentu padi yang ditanam akan memerlukan waktu untuk panen. Tidak mungkin berharap dalam waktu 1 hari padi dapat panen, karena itu adalah hal yang mustahil. Kebanyakan orang baru melakukan sedikit kebaikan sudah sangat berharap mendapatkan sejuta berkah. Apabila tidak terpenuhi karena kondisi kebaikan yang dilakukan tidak seimbang dengan apa yang diminta, maka ia akan kecewa dan menyalahkan sosok yang dianggap pemberi berkah sebagai jahat dan tidak adil. Sebaliknya, seseorang yang telah melakukan kesalahan yang berat sekalipun ingin kesalahannya itu dihapus. Apabila perbuatan buruk dapat ditebus, maka neraka tentu juga dapat dihapus dari kita, karena tidak lagi ada orang yang berbuat salah dan telah dihapus dan ditebus. Hal demikian dapat digambarkan seperti sebuah paku yang telah tertancap di sebatang kayu. Pada saat paku dicabut, maka paku itu akan berbekas lubang. Demikian pula perbuatan baik ataupun perbuatan yang kurang baik yang telah dilakukan, maka ia akan membekas dalam diri pelakunya. Pada dasarnya manusia tidak akan pernah bisa atau belum siap untuk menerima segala kenyataan hidup, seperti berbagai kasus yang terjadi di masyarakat. Rambut yang sudah beruban atau memutih karena tidak mau dianggap tua, ia semir hitam. Tidak mau dibilang tua, hidung pesek, muka jerawat, mukanya dioperasi kulit agar terlihat seperti anak muda, kelihatan cantik, hidungnya mancung. Ada yang tidak mau sakit, maka ia selalu mengonsumsi obat-obatan untuk hidup ketergantungan dengan obat-obat. Akan ketakutan, ia kelihatan tua dan tidak lagi segar seperti muda. Mereka semua adalah orang-orang yang hidup dalam ketakutan dan berharap agar tidak ada yang berubah di dalam dirinya. Hal penting yang harus kita pahami dalam kehidupan saat ini ialah aku wajar mengalami usia tua. Aku tak akan mampu menghindari usia tua. Aku wajar mengalami sakit. Aku tak akan mampu menghindari sakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku tak akan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai, yang kusenangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita harus renungkan di dalam kehidupan saat ini. Dengan demikian, setelah kita memahami bahwa segala sesuatu yang dilahirkan akan melewati masa tua, sakit, dan kematian. Memang kelahiran tua dan sakit tidaklah pasti, akan tetapi kematian adalah pasti. Apabila kita mengerti hukum karma dengan adanya perubahan, ketidakkekalan, maka penderitaan, ketidakpuasan. Dengan demikian kita akan menjalani hidup ini dengan kewaspadaan dan kebahagiaan tanpa beban
dari permusuhan. Marilah saudara-saudariku, kita selalu berbuat baik setiap saat. Ini adalah hal yang sangat dituntut sehingga karma baik akan tercipta dari pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani kita. Melatih pikiran, batin, dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Harus melakukan hal-hal yang baik, sesuatu yang positif yang membawa dalam kebahagiaan dalam kehidupan saat ini. Sebagai penutup dalam pembahasan karma dalam video ini, sebagai perenungan kita adalah kiat hidup sehat dengan pola hidup yang bermoral.